Hai guys, kami dari kelompok 4, kelas D4 Bioinformatika Praktikum. Saya Safi Sultania dengan NIM akhir 082. Saya Beauty Novianda dengan NIM akhir 087. Saya Rahma Maulia dengan NIM akhir 084. Saya Alvin Reva Juniawan dengan NIM akhir 088. Saya Muhammad Ilmi dengan NIM akhir 086. Tau gak sih guys, ternyata ya pas di Pesta Pora, Jenny nemu protein dengan urutan asam amino sebagai berikut nih. Dan habis itu Pak Giri ngasih tugas ke kita. Nah, ayo kita bantuin Jenny buat ngerjain tugas ini. Ayo. Stay tune guys. Nah, bagaimana sih cara kita membantu Jenny dalam mendeskripsikan protein Z? Nah, dalam mendeskripsikan protein Z, kita harus mencari tahu dulu apakah jenis dari protein ini atau nama proteinnya. Nah, dengan cara menggunakan algoritma dari software BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool, terutama BLAST-P, untuk mengetahui protein apakah yang dimiliki Jenny. Aplikasi BLAST-P mencari sekuens protein terhadap sekuens subjek protein atau database protein. Nah, BLAST-P ini mencocokkan urutan protein dari sekuens asam amino yang ada untuk menemukan homolog protein berdasarkan urutan asam amino. Selain itu, terdapat informasi tentang fungsi, domain, dan homolog dari protein Z. Nah, selain itu, informasi lengkap lainnya setelah protein Z diketahui namanya, kita mencari tahu detail tentang protein Z melalui UniProt. Pertama-tama kita akan menyalin urutan sekuens asam amino dari protein Z yang ditemukan oleh Jenny dengan menekan keyboard Ctrl Alt dan P atau dengan mengklik kanan kemudian klik copy. Pertama-tama masuk ke website NCBI, kemudian pilih BLAST-P. Setelah itu masukkan sekuen yang telah kita copy dan pencet BLAST. Tunggu beberapa saat. Setelah itu akan muncul hasil alignment yang memiliki kesamaan. Kita pilih nomor 1 atau yang paling atas di mana sekuen tersebut memiliki kemiripan 100%. Sekuen asam amino tersebut menunjukkan protein glukan endo 1,3 beta D glukosidase. Di sini juga muncul hasil sekuen antara asam amino yang telah kita alignment dengan asam amino protein glukan endo 1,3 beta D glukosidase. Selain itu juga terdapat deskripsi serta informasi-informasi terkait protein tersebut seperti locus, accession, version, keyword, search, organism, title, jurnal, dan sebagainya. Untuk mengidentifikasi protein, pencet identical protein, kemudian tunggu beberapa saat. Lalu akan muncul informasi terkait protein glukan endo 1,3 beta D glukosidase. Untuk mengetahui struktur 3 dimensi dari protein ini, kita juga dapat melihatnya pada website NCBI. Tepatnya pada sebelah kanan terdapat tulisan protein 3D structure, kemudian kita pencet. Dan nantinya akan muncul struktur 3 dimensi dari protein tersebut. Di sini kita juga dapat memperbesar dan memperkecil agar jelas apa saja yang terdapat dalam struktur 3 dimensi protein tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi protein di UniProt. Pertama-tama masuk pada website UniProt, kemudian masukkan kata kunci protein yang akan kita cari. Lalu akan muncul beberapa protein, namun kita ambil protein yang terdapat pada nomor pertama, yaitu protein glukan endo 1,3 beta D glukosidase. Lalu akan muncul informasi-informasi terkait protein tersebut. Pada website ini informasi jauh lebih lengkap dan detail. Di sini juga terdapat struktur 2 dimensi maupun 3 dimensi dari protein ini, serta lokasi dari protein ini pada sel. Selain itu, di website ini juga terdapat protein-protein yang memiliki kemiripan dari protein yang kita cari. Berikut adalah deskripsi dari protein glukan endo 1,3 beta D glukosidase.
Protein ini berasal dari organisme Yolea europea atau yang biasa kita kenal dengan tanaman zaitun. Memiliki kode gen OLE9, memiliki panjang 460 asam amino. Protein ini berfungsi sebagai enzim hidrolase yang menghidrolisis ikatan 1,3 beta deglukosidik pada 1,3 beta deglukat. Enzim ini bekerja optimal pada pH 4,5 sampai 6,0. Memiliki dua sisi aktif, yakni pada posisi 123 di mana berfungsi sebagai protein pelopon donor, dan pada posisi 268 berperan sebagai nuklofil yang membantu memutus ikatan glikosidik pada substrat. Lokasi subseluler protein ini berada di daerah ekstraseluler, yang berarti protein tersebut disekresikan keluar dari sel dan berfungsi di luar membran sel. Memiliki dua fungsi molekuler, yang pertama yakni aktivitas katalitik dengan menghidrolisis ikatan 1,3 beta deglukosidik pada 1,3 beta deglukan. Dan yang kedua adalah aktivitas homodimerisasi, di mana protein ini dapat membentuk homodimer, yaitu dua molekul protein yang berinteraksi membentuk struktur dimer yang stabil. Pada aktivitas alergeniknya, oleh-oleh adalah salah satu alergen utama dalam polen zaitun dan menjadi penyebab alergen yang signifikan, terutama di wilayah Mediterania. Protein ini memicu respon imun pada individu yang sensitif terhadap serbuk sari atau polen zaitun. Protein ini juga mengalami beberapa modifikasi pasca translasi atau post-translational modification yang meliputi glikosilasi, di mana protein ini memiliki residu asparagin yang mengalami modifikasi glikolisasi pada posisi 355 dan 447. Glikolisasi adalah penambahan rantai gula pada residu tertentu yang dapat mempengaruhi stabilitas, folding, dan juga fungsi protein. Yang kedua adalah ikatan disulfida, di mana protein ini membentuk beberapa ikatan disulfida yang membantu menjaga struktur 3 dimensi dan stabilitas protein. Namun, terdapat ketidakpastian mengenai pasangan spesifik dari residu sistein yang membentuk ikatan disulfida tersebut. Kemungkinan antara sistein posisi 392 dengan sistein posisi 398 dan sistein posisi 407 dengan sistein posisi 453 atau sistein posisi 392 dengan sistein posisi 453 dan sistein posisi 398 dengan sistein posisi 407. Terdapat dua domain dalam protein ini. Yang pertama adalah domain N-terminal pada residu asam amino urutan 1 sampai dengan 350. Domain ini mengandung aktivitas enzimatik, sedangkan bagian T-terminal pada residu 350 sampai 460 mampu mengikat lanyarin, dan kedua domain tersebut juga menunjukkan sifat alergenik. Protein ini termasuk dalam famili glikosida hidrolase 17 yang dikenal sebagai enzim yang memecah polisakarida, memiliki berat 48,838 Dalton. Informasi ini terakhir diperbarui pada 1 Desember 2001. Untuk pemiripan dengan protein lain, pada persen identity search tidak terdapat protein yang serupa dengan glukan endo 1,3 beta glukosidase, namun pada persen identity 50% menunjukkan 248 protein yang serupa dengan protein tersebut. Protein ini diekspresikan secara spesifik hanya di dalam polen tanaman zaitun. Kemudian masalah kedua yaitu mencari urutan gen penyandi protein Z. Nah, masalah ini sama dengan masalah sebelumnya menggunakan software BLAST, hanya saja pada untuk mencari urutan gen penyandi protein Z menggunakan algoritma T+N. T+N ini menerjemahkan urutan DNA dalam basis data nukleotida. Selain itu, T+N juga membantu dalam verifikasi dan menemukan urutan DNA yang mungkin menyandi protein Z dengan membandingkan urutan protein dengan DNA yang diterjemahkan dalam protein. Nah, algoritma ini membandingkan protein dengan DNA sequence yang diterjemahkan ke dalam 6 kemungkinan bingkai pembacaan atau 3 pada tiap untainya. Selanjutnya, untuk mengetahui urutan gen penyandi protein Z yang ditemukan oleh Jenny, kita akan menggunakan website BLAST dari NCBI, dan kita akan menggunakan analisis T+N karena kita memiliki query berupa asam amino yang akan di-alignment dengan database nukleotida. Masukkan sequence protein Z pada kotak query, kemudian scroll ke bawah, klik centang pada Show Results in New Window, dan klik BLAST. Kemudian tunggu analisis hingga muncul tab baru. Berikut adalah hasil analisis dari T+N. Dapat dilihat bahwa terdapat informasi dari sequence protein. Diketahui bahwa sequence protein query memiliki panjang 460 asam amino. Kemudian scroll ke bawah, muncul hasil pencarian alignment sequence yang identik dengan query yang kita masukkan. Kemudian pilih pencarian yang paling atas, yakni Olea europea beta 1,3 glucanase like protein mRNA complete coding sequence. Kemudian klik alignment pada bagian atas. Kemudian akan muncul informasi mengenai Olea europea beta 1,3 glucanase like protein mRNA complete CDS dengan accession number AF2496751 yang dapat langsung mengarah ke website GenBank dan memiliki 1577 base pair. Dapat dilihat mendapatkan persen identity 100% dan juga nilai positif 100%. Persen identity menunjukkan bahwa urutan query asam amino dari protein Z sama atau identik dengan urutan nukleotida dari Olea europea beta 1,3 glucanase like protein mRNA complete CDS. Dan positif 100% menunjukkan bahwa posisi dalam alignment kedua urutan tersebut memiliki residu yang sama.
Dan karena didapatkan persen identity 100% dan juga positif 100%, menunjukkan bahwa urutan asam amino protein Z dengan urutan nukleotida itu identik tanpa adanya mutasi dan lain sebagainya. Kemudian, klik GenBank yang akan mengarahkan kita ke website GenBank. Pada halaman ini, menunjukkan data-data dan informasi biologis dari olea Europaea beta 1,3 glukanase like protein mRNA kompleks CDS, seperti panjang nukleotida, organisme inang, dan negara tempat di mana sampel tersebut diambil. Di sini juga terdapat urutan nukleotida dan CDS atau coding sequence-nya. Kemudian scroll ke atas, dan kita akan mengklik pasta. Berikut adalah urutan gen penyanyi protein Z yang ditemukan oleh Jenny. Baik, selanjutnya Jenny ingin membuat peta restriksi dari gen penyanyi protein Z. Nah, pembuatan peta restriksi ini menggunakan software Restriction Mapper dan NetCutter. Keduanya ini memiliki fungsi yang sama berupa mengetahui enzim restriksi yang memotong gen rekombinan atau cutters dan yang tidak memotong gen rekombinan atau non-cutters. Perbedaannya apa? Restriction Mapper ini enzim restriksinya dapat dipilih. Biasanya dari gen script kita pilih enzim-enzim yang diantara promotor dan terminator. Sedangkan untuk NetCutter ini enzim-enzimnya ini tidak dapat dipilih sehingga semua enzim restriksi ini di-include dalam analisis terhadap gen rekombinan kita. Lalu untuk pembuatan peta secara visualisasi, NetCutter ini dapat tervisualisasi letak enzim cutters terhadap gen rekombinan kita. Sedangkan Restriction Mapper ini tidak dapat tervisualisasi, hanya ada letak koordinat berupa urutan keberapa enzim ini memotong pada gen rekombinan kita. Kasus ketiga atau kasus terakhir adalah membuat peta restriksi dari gen penyanyi protein Z. Pertama, kita copy sequence nukleotida yang sudah diterjemahkan dari protein tersebut dalam format FASTA. Sequence yang digunakan berupa CDS atau coding sequence, yang dimana CDS adalah bagian intron yang dibuang, sehingga hanya terdapat ekstron saja. Hal tersebut karena saat merekombinan, sequence yang ingin diperbanyak adalah sequence yang mengekspresikan sesuatu. Website yang digunakan berupa Restriction Mapper dan NetCutter. Pada Restriction Mapper, paste sequence yang sudah di-copy dalam format FASTA, lalu klik Map Sites. Terdapat overhang berupa 5', 3', dan blend, minimum side length berupa 5 bases, maximum number of cut berupa all, dan included berupa all commercial prototypes only, karena kita memilih semua enzim restriksi. Terdapat non-cutters berupa enzim restriksi yang akan kita pilih karena enzim tersebut tidak memotong gen yang ingin kita rekombinan, dari AAR1 sampai XHO1. Pada tabel, terdapat enzim cutters yang dapat memotong gen rekombinan kita, dari BAL1 hingga AGS1. Sequence ini terdapat pada sequence gen rekombinan kita, yang memungkinkan untuk terjadinya cutters pada gen kita. Terdapat side length, yaitu panjang enzim restriksi cutters yang mampu meng-cut gen rekombinan kita. Terdapat overhang berupa blend yang memotong tepat di tengah situs pemotongan, 5' yang memotong condong ke daerah 5 aksen, dan 3' yang memotong condong ke daerah 3 aksen. Terdapat frekuensi berupa jumlah daerah yang dapat dipotong oleh enzim restriksi tersebut pada gen rekombinan kita, dan cut position atau letak pemotongannya. Ada yang berjumlah 1, 2, 3, hingga 10. Selanjutnya, pada NetCutter, paste sequence nukleotida dari protein kita dalam format FASTA. Lalu klik sirkular. Teramati display berupa sirkular, linear, dan alternatif. Terdapat jumlah cutters atau frekuensi berupa 1, 2, dan 3. Berarti bahwa yang kita amati berupa enzim restriksi cutters atau yang memotong gen rekombinan kita. Apabila diklik frekuensi cutters 2, terdapat enzim restriksi yang memotong 2 situs pada gen rekombinan. Misalnya seperti MFE1. Jika kursor diarahkan, akan nampak letak posisi pemotongan. Apabila ditekan, maka akan muncul informasi berupa percent activity, supply buffer, dan temperatur inkubasi. Next, apabila kita klik list null cutters, maka kita akan melihat jenis enzim restriksi yang merupakan null cutters atau yang non-cutters. Apabila ditekan, maka akan muncul informasi yang formatnya sama seperti enzim cutters yang tadi. Hai guys, alhamdulillah akhirnya kita bisa bantuin Jenny buat nyelesain masalah tadi. Makasih ya guys sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Bye-bye. See you, dadah.